Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saja sudah menyatakan bahwa pemanasan global ini juga harus lebih serius ditangani karena dampaknya juga cukup berbahaya ya, tidak hanya COVID-19 saja yang perlu difokuskan untuk ditangani, tapi pemanasan global juga harus ditangani. Tapi sejauh ini tentunya pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara nih untuk menanggulangi pemanasan global. Apa saja itu kita saksikan dalam pernyataan Presiden Joko Widodo dalam tayangan berikut ini. Kedua, kita harus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Kami menyambut baik penyelenggaraan konvensi kerangka perubahan iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Kami menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050, namun agar kredibel komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan real, dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan. Ya pemirsa, ternyata sejauh ini pemerintah Indonesia juga terus mendorong ya pembangunan ekonomi hijau, salah satunya lewat penggunaan energi baru terbarukan. Di mana pada tahun 2022 mendatang dalam rancangan APBN ya atau RAPBN, anggaran untuk ekonomi hijau termasuk energi baru terbarukan ini senilai 134 triliun rupiah atau meningkat sekitar 4,3% dari anggaran di 2021. Dan tentunya pemerintah terus mendorong penggunaan emisi yang ramah lingkungan ya, karena pemerintah juga telah berkomitmen untuk menandatangani Paris Agreement beberapa waktu lalu yang juga fungsinya adalah untuk mengurangi penggunaan emisi yang tidak ramah lingkungan. Selain itu dari OJK sendiri juga terus mendorong ya pembangunan ekonomi hijau, salah satunya ini dengan mengeluarkan Green Sukuk ya, yang nantinya dananya ini jika terkumpul akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi hijau dan juga energi baru terbarukan. Kemudian OJK juga menghimbau kepada perbankan yang diawasi oleh OJK ini ketika memberikan pinjaman kepada company-company atau perusahaan tersebut juga harus lebih dilihat lagi gitu ya, kalau bisa ketika memberikan pinjaman perusahaannya ini juga dalam pembangunannya harus memikirkan keberlangsungan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus harus mendukung ya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan yang namanya pemanasan global dan juga perubahan iklim. Caranya adalah dengan kurangi penggunaan freon yang berlebihan ya, kemudian juga membuang sampah pada tempatnya, karena jika sampah ini semakin menumpuk di satu tempat ini akan bisa menghasilkan yang namanya gas metana tadi yang bisa merusak lapisan ozon dan menyebabkan pemanasan global. Kemudian juga jangan menggunakan air yang berlebihan ya, karena ini bisa memacu yang namanya kekeringan. Nanti kalau udah kekeringan kita juga yang susah ya. Contoh kecilnya ini ketika pemirsa misalnya lagi sikat gigi ya atau lagi cuci muka di depan wastafel, itu air kerannya jangan dinyalain terus, kalau bisa dimatiin, nanti kalau mau basuh baru dinyalain lagi. Kira-kira seperti itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mendorong ya gerakan pemerintah untuk menghentikan atau menunda pemanasan global dan juga perubahan iklim. Dan semoga informasi yang telah saya berikan di siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah bersama kami karena IDX Precision Closing akan segera kembali.